Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Program studi ini memiliki berbagai macam fasilitas yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penunjang, baik penunjang tugas-tugas akademik dosen maupun penunjang kegiatan kemahasiswaan. Ruang jurusan program studi pendidikan bahasa Indonesia sudah dilengkapi dengan komputer dan printer untuk kerja-kerja administrasi. Dalam ruangan program studi juga ada meja dosen yang bisa digunakan bersama, baik untuk rapat-rapat dosen maupun untuk mengajar secara daring. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan bagian dari kerjasama program studi pendidikan bahasa Indonesia. Beberapa ruang kuliah yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan FKIP USK adalah RKU 5. Ruang kuliah sudah dilengkapi dengan fasilitas air conditioner, tempat belajar yang sangat eksklusif. Di dalam ruangan belajar sudah dilengkapi dengan proyektor, juga ada meja dan kursi dosen. Selain ruang belajar, program studi PBI juga memiliki fasilitas teacher room atau ruang dosen. Ada puluhan meja dan bangku dalam teacher room. Di sini ada beberapa dosen yang bukan hanya dosen dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, tetapi juga beberapa dosen dari prodi lain. Fasilitas lainnya adalah perpustakaan. Perpustakaan FKIP merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa program studi PBI. Dalam perpustakaan FKIP ada ribuan buku yang tersedia menunjang perkuliahan mahasiswa PBI. Fasilitas lain yang dimiliki oleh program studi PBI adalah Professor Room. Ruang profesor ini merupakan ruangan tempat guru besar dan para dosen yang sudah menyandang gelar doktor. Untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia sudah ada satu orang yang meraih gelar guru besar, yaitu Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Harun. Ruang micro teaching merupakan sarana belajar penunjang lainnya. Ruang micro teaching ini berupa lab latihan mahasiswa prodi PBI sebelum terjun ke lapangan, sebelum terjun ke sekolah. Di sini mereka ditempa bagaimana menjadi seorang guru. Ruang sidang merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh prodi PBI. Ruang sidang terdapat 5 buah meja, 4 meja dempet, tempat duduk dosen pembimbing, dan 1 tempat duduk mahasiswa. Selanjutnya sarana lainnya adalah parkiran. Parkiran yang lumayan luas dimiliki oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga menjadi bagian dari sarana dan prasarana prodi PBI. Sarana ibadah, ada musala Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini mahasiswa dan dosen PBI melaksanakan ibadah salat. Di musala ini juga berlangsung pengajian rutin, praktik ibadah, dan mentoring agama mahasiswa prodi PBI. Fasilitas lainnya yang dimiliki oleh prodi PBI adalah kantin. Kantin yang indah dan menawan ini terletak di atas kolam ikan. Jadi mahasiswa dan dosen bisa menikmati
makanan dari kantin sambil melihat ikan-ikan yang bermain di bawahnya. Fasilitas yang sangat penting adalah toilet. Toilet Prodi PBI itu bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada toilet bagi laki-laki, ada toilet bagi perempuan. Selain itu juga ada toilet bagi dosen. Ruang tenaga pendidikan atau ruang tendik juga bagian dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Prodi PBI. Ruang ini bekerja sama dengan FKIP. Selanjutnya ada ruang organisasi mahasiswa atau ruang Ormawa yang mendukung unit kegiatan kemahasiswaan. Selain perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa Prodi PBI juga dibantu dan terbantukan dengan adanya Perpustakaan Induk Universitas Syah Kuala. Perpustakaan yang diberi nama dengan Perpustakaan Abdullah Ali ini sudah berdiri sejak lama. Perpustakaan Universitas Syah Kuala ini sudah terakreditasi A dan sudah memiliki sertifikat ISO. Perpustakaan ini ada 3 lantai. Lantai 1 untuk buku-buku yang eksat, lantai 2 untuk buku-buku ilmu sosial, dan lantai 3 untuk buku-buku di luar 2 bidang itu. Ruangannya nyaman, bersih, dan rapi. Di bagian sisi depan sebelah kiri perpustakaan Unsyah ada mini cafe. Mini cafe ini dibuat untuk ruang kreasi mahasiswa. Sebelum pandemi COVID-19, di ruang mini cafe ini sering mahasiswa dan dosen melakukan diskusi ringan. Ada panggung sederhana yang bisa dijadikan mahasiswa untuk melakukan pementasan seperti baca puisi, musikalisasi puisi, atau dalam bentuk lainnya. Fasilitas ibadah yang penting dimiliki oleh Prodi PBI adanya masjid kampus. Masjid Jami Darussalam Kampus Unsyah ini terletak sekitar 500 meter dari gedung FKIP Universitas Syah Kuala. Masjid ini juga menjadi salah satu sarana tempat beribadah mahasiswa Universitas Syah Kuala di samping musala fakultas. Selayaknya masjid lain, dalam masjid ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet, ada toilet pria, ada toilet wanita. Masjid Jami Kampus Unsyah Darussalam ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah itu tempat aktivitas ibadah, lantai 2 tempat salat. Dengan adanya pengembangan sisi kiri dan kanan, sekarang masjid ini sudah bisa menampung jamaah lebih dari 3.000 jamaah. Bagian bawah masjid ini ada beberapa sisi yang sengaja diberikan untuk kegiatan TPA dan aktivitas diniyah. Prodi PBI juga memiliki sarana olahraga yang bekerja sama dengan kampus Universitas Syah Kuala. Sarana olahraga ini disebut dengan lapangan Universitas Syah Kuala. Tempatnya asri, hijau, ada lapangan bola, kemudian sekeliling lapangan bola itu ada trotoar tempat orang lari-lari atau jalan santai. Di sisi barat ada lapangan basket.
olahraga mini yang letaknya di bagian sisi kiri halaman depan FKIP. Lapangan mini ini dikenal juga dengan lapangan olahraga petang. Mahasiswa yang mau mengikuti olahraga petang bisa di lapangan mini ini karena lapangan mini tersebut digunakan sebagai UKM olahraga. Nah, selain itu, ada ruang tunggu bagi mahasiswa di depan kantor Prodi PBI. Mahasiswa biasa duduk santai menunggu dosen untuk giliran pembimbingan akademik seperti bimbing skripsi, proposal, dan lain-lainnya. Di ruang tunggu ini sudah ada papan nama yang berisi dengan foto-foto dosen Prodi PBI, sehingga mahasiswa akan mudah mengenali dosen yang akan dijumpainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanna. Saat ini saya semester 8 di FKIP Bahasa Indonesia. Jadi saya ingin mengenalkan pengalaman saya selama saya berkuliah di Indonesia. Saya bangga berkuliah di sini. Awalnya saya tidak berpikiran Bahasa Indonesia ini dianggap kurang menarik bagi calon-calon mahasiswa lainnya. Mengapa? Karena pikirnya Bahasa Indonesia ini hanya belajar perihal bahasa sebagaimana diajarkan oleh guru kita. Namun ternyata hal ini tidak terkawal di sini. Kita melakukan banyak hal lainnya seperti belajar linguistik, belajar mengambil gambar, membuat film, membuat escape, bahkan bisa menjadi reporter. Intinya, saya bangga kuliah menjadi mahasiswa di program studi Indonesia. Halo, perkenalkan saya Dora Turbaita, mahasiswa semester akhir di Pendidikan Bahasa Indonesia. Awalnya ketika saya kuliah di Pendidikan Bahasa Indonesia, saya hanya menjadi mahasiswa biasa yang kuliah pulang. Tapi akhirnya pada satu titik saya menemukan berkenalan dengan salah satu dosen yang sangat luar biasa, sehingga dosen tersebut mengajak saya untuk melakukan penelitian bersama beliau. Nah, setelah melakukan penelitian itu, saya sudah tertarik dengan penelitian-penelitian yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, di mana Pendidikan Bahasa Indonesia ini kita memiliki 4 bagian. Yang pertama ada Pendidikan Sastra, yang kedua Pendidikan Bahasa, ketiga Sastra Murni, dan keempat Bahasa Murni. Nah, ketika saya mulai tertarik dengan jurusan ini dan mendalami berbagai ilmu yang ada di sini, akhirnya lambat laun saya menjadi mahasiswa yang berani untuk mengajak teman-teman lain untuk lebih menggeluti bidang kita. Dimana ketika ada lomba yang fokus pada pendidikan bahasa Indonesia, saya mencoba mengajak adik-adik teman-teman bisa bergabung bersama dosen-dosen sehingga kita bisa melakukan penelitian. Nah, pada akhirnya ketika saya pada semester akhir ini, saya berani mengambil penelitian tentang pengajaran sastra, di mana saya meneliti bagaimana anak-anak tersebut bisa menulis cerpen dengan melewati berbagai proses. Jadi kita di sini tidak fokus pada siswa itu harus menulis dalam satu waktu, tapi mereka harus menghargai proses mereka. Sehingga saat ini saya bisa mengatakan bahwa ketika kita pintar, kita tidak akan dikatakan pintar ketika kita tidak mengkaderisasi adik-adik kita. Jadi ketika kita sudah bisa mengkaderisasi adik-adik kita, itu kita sudah dikatakan sebagai mahasiswa hebat dan mahasiswa yang berhasil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.